Sahabat siar yang berbahagia, petirtaan Jolotundo yang dibangun pada masa Raja Airlangga tak lepas dari berbagai mitos yang beredar di tengah masyarakat. Konon, air yang mengalir di sela-sela bebatuan dapat mengobati berbagai penyakit, membuang sial, membuat awet muda, dan melancarkan rezeki. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri jejak-jejak mitos tersebut. Mediumisasi pun dilakukan. Tak disangka, di tempat ini kami mengalami banyak rintangan, dan kehadiran dua sang hyang cukup membuktikan bahwa tempat ini memiliki sejarah yang cukup dalam. Belum lagi interaksi kami dengan makhluk penunggu petirtaan Jolotundo semakin menunjukkan adanya upaya menjauhkan umat Islam dari kesucian agamanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Bisa Anda memberikan jati diri Anda ini siapa? Om Santi Santi Om. Masya Allah. Apakah Anda makhluk yang berasal dari petirtaan Jolotundo? Anda seorang resi? Iya, betul. Benar. Apakah Anda mempunyai nama atau julukan? Apakah penting sebuah nama? Bagi kami itu penting. Bagi saya tidak penting. Bagi Anda tidak penting. Berarti Anda tidak perlu mengetahui nama saya, dan saya perlu mengetahui nama Anda. Karena bagi saya itu penting. Dari hati saya sudah cukup tahu Anda. Oh, seperti itu. Percuma nama yang indah, tapi hati kita tidak dibarengi dengan hati yang bersih, maksud Anda? Ya. Apakah Anda mengira ataupun menduga hati saya kotor? Tidak sama sekali. Tidak. Anda patuh kepada Tuhan Anda, seperti saya patuh terhadap Sang Hyang Widi. Masya Allah. Agama kita berbeda, tapi agama mengajarkan kebaikan sesama manusia, sesama makhluk, Sesama alam. sama alam, dan apa yang diciptakannya di bumi ini. Seperti itu. Begitulah gambaran semua agama. Itu menurut Anda ya? Tidak ada yang mengajarkan keburukan, hanya sifat manusia yang membuat hati mereka menjadi angkuh, tidak mengenal siapa Tuhannya. Seperti itu. Hanya dunia di mata mereka. Hanya dunia. Dunia yang menipu. Dunia yang fana. Fana. Mereka belum mencapai titik terindah dalam hidup mereka untuk menyembah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Oh, seperti itu. Mungkin itu pendapat Anda. Pendapat Itulah ajaran agama kami. Oke. Dan tentu karena agama kita pun berbeda, kami pun memiliki prinsip-prinsip dalam beragama. Ya, Kami mengakui
semua agama mengajarkan kebaikan, Ya, tetapi hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Itulah prinsip agama kami, iya, dan kita bisa saling menghargai. iya. Siap, fokus. Ada lagi? Oke. Siapa saya berhadapan? Sopo siro? Saya Didi Wahyudi. Saka ngendi tekomu? Saya dari Depok, Jawa Barat. Ono wigati apa teko kene? Saya dan tim dari Siar Dalam Gelap sedang mencari informasi terkait percintaan yang ada di atas. Apakah Anda makhluk dari sini? Iya, Kalau boleh saya tahu, di mana tempat Anda? ono ing sandure. Oh, di atas percintaan itu ya? Sure. Jadi, nama Anda siapa? Atau ada sebutan, panggilan, julukan untuk diri Anda? Sepertinya Anda seorang resi ya? Benar? Anda seorang resi? Anda tahu sejarah Petirtaan Jolotundo? Apa siro wis izin? Udah
udah izin. Anda sudah izin. Oh sudah, saya sudah izin ke Petirtaan dan juga ke Puncak Penanggungan. Mungkin Anda salah satu makhluk yang memang diutus untuk memberikan penjelasan terhadap lokasi Petirtaan Jolotundo. Ono ing dhuwur ono Sahyang Pradewa. Di atas ada Sang Hyang para dewa. Boleh kami mengetahui namanya itu Sang Hyang siapa? Aku raja menang Oke. kanggo nyebutke. Anda tidak Tempatnya. tahu tempatnya? Kita pewenang. Tidak berwenang. Oke. Gak masalah, karena kedatangan kami pun ingin mengetahui sejarah dari Petirtaan Jolotundo. Apakah Anda sudah tinggal di tempat ini ketika Petirtaan itu dibangun? Sakwise Setelahnya. Oh, setelahnya. Tetapi Anda mengetahui siapa yang membangun Petirtaan itu? iya Iya. Sopo iku? aku tak njaluk izin. Minta izin dahulu. Oke, silakan Anda izin dulu. Sopo sira iki? Anda siapa? Saya Hakim Bawazir, kami dari tim Syiar Dalam Gelap. Tepangaken Akan kula perkenalkan saya. Cipta Tirta Wangsa. Cipta Tirta Wangsa. Oh, dan Anda seorang resi. Oke. Kami hargai Anda telah memperkenalkan diri Anda. Begitu juga kami telah mengenalkan jati diri kami. Kedatangan kami ke tempat ini tidak lain tidak bukan kami ingin mengetahui asal-usul cerita tentang Petirtaan Jolotundo yang sejak pembuatannya sampai mungkin detik ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik yang tinggal di lingkungan tempat ini maupun yang jauh dari tempat ini. Iya, mergo kabeh kuwi mau migunani marang tumrape menungso. Itu semua berguna untuk manusia. Iya, betul. Air merupakan sumber kehidupan, bukan saja manusia, tapi makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Wis dadi pestine. Sudah harus semestinya seperti itu. Betul, dan kami pun berusaha untuk menjaga agar air tersebut tetap sebagaimana adanya sehingga bisa membawa manfaat sampai ke anak cucu kita nanti. Oh, kita, anak cucu kami nanti. Anda bersedia untuk menjelaskan asal-usul ataupun sejarah daripada Petirtaan Jolotundo? Sejatine para Sahyang lan para dewa Benar. orang izinke kuwi kabeh. Sebenarnya Sang Hyang dan Dewa tidak mengizinkan itu semua. Mergo ora kabeh kudu dingerteni. Karena tidak semua harus diketahui. Oh, seperti itu. Baiklah, Anda bisa bercerita kepada kami hal-hal yang memang patut bagi kami mengetahuinya. Apa betul Petirtaan di atas itu memiliki sangkut paut dengan kerajaan Kahuripan? Kuwi jaman dhisike ngono. Itu zaman dulunya seperti itu. Tapi digawe ngono kuwi dinggo tondo. Tapi
utawa dinggo mingeti. Tapi dibuat seperti itu untuk tanda atau untuk mengingatkan. Tanda. Tanda apa dan mengingatkan kepada siapa itu? Rikala jaman semono Dahulu ana raja sing kabur. ada raja yang kabur. Lalu kabur dari mana dia itu? Apa kerajaannya diserang? Iya, Lalu kabur ke tempat ini? iya. Raja dari tanah Jawa atau dari pulau lain? Seko Bali. Dari Bali. Oh, dari Bali. Lalu apa yang dilakukannya di tempat ini? DE untuk perlindungan. Dia dapat perlindungan. Dapat perlindungan. Dari mana perlindungan itu diberikan? Seko raja sing mapan ana ing tanah Jawa, ana pinggir sisih wetan. Dari raja yang ada di tanah Jawa di pinggir timur. Di pinggir timur. Kerajaannya apa itu kalau boleh saya tahu? Mataram kuno. Oh, Mataram kuno. Dan Raja Bali yang kabur itu siapa namanya? Udayana. Udayana. Lalu Prabu Udayana diterima di Mataram kuno. Iya, Dan perlindungan apa yang diberikan oleh Mataram kuno itu? banjur kuwi Setelah itu DE kawinke karo putri raja. dia dinikahkan dengan putri raja. Raja Mataram. Iya, Anda tahu namanya tidak? Siapa putri Mataram yang dinikahkan oleh Prabu Udayana? Darmayana Padmawati. Darmayana Fatmawati. Padmawati. Oke. Lalu mereka berdua menikah ya. Iya, Lalu hubungannya dengan tempat ini itu apa dari cerita tadi? merga nglairke putrane. Karena mereka Digawe papan iki kanggo mingeti laire putra kuwi mau. dibuat ini untuk mengingatkan kelahiran anaknya tadi. Oh, seperti itu. Untuk mengingatkan putra yang tadi itu, Lahir di sini. Prabu Udayana Iya. dengan putri itu. Siapa bayi yang dilahirkan di sini itu? Erlangga. Oh, Erlangga. Tadi disebut juga sama mediator siapa itu? Erlangga ya. Jadi ini pemandiannya Prabu Udayana dan juga Permaisuri Raja. Iya, Dan juga anak beliau berdua yang bernama Airlangga. mula kuwi mau dijenengi Jolotundo. Maka dari itu dia dinamai Jolotundo. Ngerti apa kuwi Jolotundo? Nah Tahu itu, apa itu nggak Jolotundo? tahu saya. Perlu itu, betul juga. Apa maksud Jolotundo itu? Jolo kuwi banyu, Jolo itu air. ya tirta. Air. Tundo kuwi katumpuk rumpuk. Oh, Tundo itu ketumpuk-tumpuk. Oh, jadi bertingkat-tingkat. Iya, Pantesan ada berapa tingkat tadi itu? Iya. Dua ya? Nggak banyak. Tiga kali ya? Masya Allah. Jadi Jolotundo itu artinya air yang bertingkat-tingkat. iya. Kalau pembuatan Jolotundo itu mempunyai simbol tersendiri nggak? Itu kan ada beberapa lubang untuk mengalirkan air. Saya lihat ada 9 kalau nggak salah. Apakah itu menyimbolkan sesuatu? Wis mestine kabeh ku mau digawe
duweni simbol siji lan sijine. Sudah selainnya semua dibuat itu punya simbol sapi dan hari. Ora ganggu kuwi. Sopo kowe? Saya membantu untuk bicara, Menerjemahkan bahasa Jawa. karena kita berasal dari Jawa Barat. Ya, biar kita bisa komunikasi dengan baik dan benar. Ya. Anda sendiri mengetahui maksud dari 9 lubang itu ya? Ini ngitung. Iya. Anda nggak nyangkut ngitung ya? Pinteran ini. Anda bisa jawab? Oh, udah lagi komunikasi. Lagi boleh nggak diceritain? Nyari bocoran. Apaan? Jadi nanya ke rumah temen. Aku wis ngomong nang ngarep. Aku sudah sampaikan di depan. Aku oleh cerita saijine para sayang lan para dewa. Dia boleh cerita berdasarkan izinnya Sang Oh gitu. Kalau terkait itu boleh nggak diizinin? Diizinin nggak? Aku wis ngomong Dia sudah, yen aku diwehi wewenang. Aku bakal cerita. dia sudah katakan kalau saya ada wewenang, saya akan cerita. Jadi Anda belum mendapatkan wewenang untuk cerita itu. Kalau tulisan sendiri, Mergo saben wong sing teko kene kabeh nggawa syarat. Karena semua orang yang datang ke sini semua adalah sama. Apa iku syaratnya? Kondening Dupa Maharaja. Dupa untuk Maharaja. Kondening Dupa Maharaja. Dupa Maharaja. Dupa mereknya Maharaja. enggak bukan. Gitu. Ada dupa merek Maharaja. Jadi maksudnya bukan itu. Oh, bukan itu. Maksudnya apa tadi? Maksudnya dupa untuk Sang Maharaja. Oh, Sang Maharaja. Saya kira merek ya, Maharaja. Iklan dia. Belum ada masa. Belum bikin. Masya Allah. Jadi memang ceritanya memang berkaitan erat dengan Prabu Airlangga ya. Yang pada akhirnya beliau dengan kejatuhan Mataram itu mendirikan kerajaan Kahuripan. Iya, Apakah inspirasinya dari air Kahuripan itu? Karena air merupakan sumber kahuripan. Kehidupan. Oh, sumber kehidupan. wis tak omongke nek banyu kuwi migunani marang tumrape menungso. Oke. Ora mung gawe urip, Sudah saya katakan bahwa air itu digunakan untuk manusia, tidak hanya untuk kehidupan. Terus untuk apa aja tuh kalau memang bukan untuk kehidupan? Katanya bisa buat naik pangkat. Tadinya Pak RT jadi Pak RW. Tadinya lurah bisa jadi camat. Seperti itu. ora kaya mengkono. Oh, nggak kayak gitu nih. RT mentang-mentang ketua RT mau jadi RW. Jadi seperti apa sebenarnya filosofi kenapa banyak manusia juga yang datang ke sana lantaran ingin naik jabatan, ingin naik pangkat, kekayaan. Kabeh kuwi ora saka banyu kuwi. Semua itu dari air itu. Asalnya bukan dari air itu. Oh, asalnya bukan dari air itu. Tetapi dari mana itu? Saka atine pinyuwune marang Sang Hyang Wenang. Mintanya kepada Sang Hyang Wenang. Oh, jadi Anda tahu kenapa disuruh mandi agar bersih. Kalau udah bersih, naik jabatannya gampang. Karena apa? Ketika dia membidangi atau memimpin satu jabatan dengan bersih, jujur, amanah, juga betul-betul menjaga aturan, dia akan langgeng dan Hatinya bersih, Pak. iya, jabatan itu naik. Filosofi. Filosofi seperti itu sebenarnya, bukan mandinya sebenarnya. Tetapi bagaimana kita menjaga kebersihan badan, kebersihan hati, sehingga jabatan itu bisa diraih, kemuliaan itu bisa didapatkan, derajat juga bisa tinggi.
Karena apa? Kebersihan. Kebersihan. Luar biasa. Apa bukan seperti itu kah? Iya. Alhamdulillah. Udah mandi? Mana? Jadi sebenarnya itu filosofi ya, bukan secara apa namanya, realita kita mandi lantas besok ada dapat SK, wah naik pangkat. Nggak begitu juga. Kalau semua tidak dilandasi kebersihan hati, itu semua sia-sia. Bahkan naik jabatan itu malah mendatangkan kemudaratan atau bencana. Bangsamu wis ndek tuntunan dhewe. Bangsa Anda sudah memiliki tuntunan. Iya betul. Walaupun mungkin antara kita